daya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Halo sahabat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel Santo Paulus ini. Di serial 4 tema tentang doa ini, kita mau membahas satu topik yang agak menyeramkan, yaitu doa arwah. Seorang UMK pernah bertanya pada saya, "Moh, kenapa orang Katolik berdoa kepada orang yang sudah meninggal sementara orang Kristen non-Katolik tidak?" Nah, saya akan menjawabnya di sini, dan katekese kali ini semacam apologetik, yaitu pembelaan iman. Nah, mengapa kita orang Katolik mendoakan orang yang sudah meninggal sementara Kristen non-Katolik tidak? Saya akan memberikan 4 alasan. Yang pertama, Gereja Katolik mengakui adanya api penyucian sementara Gereja Kristen non-Katolik tidak. Menurut mereka, api penyucian itu hanyalah rekayasa atau karangan Gereja Katolik. Apakah itu benar? Kita akan lihat dulu apa sih sebenarnya arti dari api penyucian yang diyakini oleh Gereja Katolik. Api penyucian atau purgatorium adalah tempat atau proses manusia disucikan. Catatannya disucikan, bukan dicuci. Bukan seperti pakaian nanti ntar kita dicuci di sana, bukan. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1030 sampai 1032 dikatakan bahwa yang pertama, api penyucian adalah suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang yang meninggal dalam keadaan rahmat dan dalam persahabatan dengan Tuhan, namun belum suci sepenuhnya, sehingga memerlukan proses pemurnian selanjutnya setelah kematian. Yang kedua, pemurnian di dalam api penyucian sangat berlainan dengan siksa neraka. Yang ketiga, kita dapat membantu jiwa-jiwa yang ada di api penyucian dengan doa-doa kita, terutama dengan mempersembahkan wujud misa kudus bagi mereka. Nah, keberadaan api penyucian sebenarnya pernah diungkapkan oleh Yesus secara tidak langsung saat ia mengajar tentang dosa menentang Roh Kudus. Dalam Matius 12 ayat 32, Yesus berkata bahwa jika seorang menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Dari pernyataan Yesus ini ternyata ada dosa yang bisa diampuni di dunia yang akan datang. Pertanyaan selanjutnya adalah, dunia yang akan datang itu apa? Bukankah dunia yang akan datang itu hanya 2, yaitu surga dan neraka? Lagi pula di neraka tidak ada dosa yang dapat diampuni lagi. Demikian juga di surga tidak ada dosa yang perlu diampuni. Jadi, apa yang dimaksud oleh Yesus dengan dunia yang akan datang itu? Gereja Katolik mengatakan bahwa itu adalah api penyucian. Satu catatan, bahwa ternyata hanya orang yang akan masuk surga yang masuk ke dalam api penyucian. Sementara orang yang pasti masuk neraka tidak akan melewati api penyucian. Yang kedua, Kristen non-Katolik percaya bahwa ketika seseorang meninggal dunia, maka relasinya dengan orang yang hidup dengan sendirinya akan terputus. Sementara Gereja Katolik mengakui adanya persekutuan orang kudus yang tidak terputuskan oleh maut. Rasul Paulus pernah berkata bahwa, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8, 38 sampai 39. Jadi, prinsip dasar ajaran Gereja Katolik untuk mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal adalah adanya persekutuan orang kudus yang tidak terpisahkan oleh maut. Yang ketiga, Gereja Katolik mengakui adanya kitab Makabe, sementara orang-orang Kristen non-Katolik tidak mengakui kitab Makabe dalam kitab suci mereka.
Emang apa sih yang dikatakan oleh kitab Makabe tentang arwah atau tentang orang-orang sudah meninggal? Saya akan menceritakan ringkasnya begini. Dikatakan bahwa ketika Yudas Makabe dan anak buahnya hendak menguburkan jenazah pasukan yang gugur di pertempuran, mereka menemukan adanya jimat dan berhala kota Yamnia pada tiap jenazah para pasukan itu. Maka Yudas mengumpulkan uang untuk dikirimkan ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Perbuatan ini dikatakan dipuji sebagai perbuatan yang sangat baik dan tepat. Karena apa? Karena Yudas memikirkan pengharapan akan kebangkitan orang-orang mati. Korban penebus salah ini ditujukan agar mereka yang sudah mati itu dilepaskan dari dosa mereka. Lebih lengkapnya nanti silahkan baca 2 Makabe 12:38-45. Yang keempat, bagi Kristen non-Katolik, keselamatan itu hanya diperoleh melalui iman, sola fide. Itu berarti mendoakan arwah yang sudah meninggal dianggap sebagai perbuatan yang tidak akan mempengaruhi terhadap keselamatan orang-orang yang sudah meninggal atau keselamatan seseorang. Sementara Gereja Katolik mengatakan bahwa iman tidak bisa dipisahkan dari perbuatan kasih. Kasih kepada orang yang masih hidup dan juga kasih kepada orang yang sudah meninggal. Dalam kitab Sirak 7 ayat 33 dikatakan bahwa hendaklah kemurahan hatimu meliputi semua orang hidup, tetapi orang mati pun jangan kau kecualikan pula dari kerelaanmu. Nah, kitab Putra Sirak ini juga tidak diakui oleh Kristen non-Katolik sama seperti kitab Makabe. Di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh praktek mendoakan arwah yang ada dalam kitab suci dan juga yang ada dalam tulisan bapak-bapak gereja. Yang pertama, Rasul Paulus. Dalam 2 Timotius 1 ayat 16-18 dikatakan bahwa Rasul Paulus mendoakan sahabatnya Onesiphorus yang rajin mengunjunginya sewaktu ia di penjara. Isi doanya adalah agar Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya kepada sahabatnya itu pada hari penghakiman. Dengan kata lain, Rasul Paulus berdoa agar Tuhan berbelas kasihan kepada jiwa sahabatnya itu pada saat kematiannya. Yang kedua, Tertulian. Tertulian mengajarkan agar para istri mendoakan suaminya yang meninggal dan mendoakannya dengan misa kudus setiap memperingati hari wafat suaminya. Yang ketiga, Santo Cyrillus dari Yerusalem. Santo Cyrillus dari Yerusalem dalam pengajarannya tentang Ekaristi memasukkan dan mendoakan doa-doa untuk orang yang sudah meninggal. Dan yang keempat, Santo Yohanes Chrysostomus dan Santo Agustinus mengajarkan bahwa orang beriman dapat mendoakan jiwa orang-orang yang sudah meninggal dengan mengadakan derma. Kesimpulannya adalah, kita orang Katolik mendoakan orang yang sudah meninggal sebagai wujud dari iman kita, yaitu perbuatan kasih. Sebab perbuatan kasih kita itu tidak hanya kita berikan kepada orang yang masih hidup, tetapi juga bagi mereka yang sudah meninggal. Seperti yang dikatakan dalam kitab Sirak bab 7 ayat 33 bahwa hendaklah kemurahan hatimu meliputi semua orang hidup, tetapi orang mati pun jangan kau kecualikan dari kerelaanmu. Itu berarti, kalau seorang yang hidup meminta sesuatu dari kita, kita masih memberinya secara langsung, memberikan dia uang atau makanan. Sementara orang yang sudah meninggal pasti juga meminta sesuatu dari kita. Apa yang akan bisa kita berikan kepada mereka atau apa yang mereka minta dari kita? Jawabannya adalah doa. Maka doa yang kita berikan kepada orang sudah meninggal itu merupakan bentuk kasih kita kepada mereka. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Nyata ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mukjizat itu nyata.